untuk bantuan uang belanja karena gaji pendeta tidaklah besar, kata mereka. Lalu pendeta itu menjawab, "Bapak-bapak, jika hanya karena gaji itu, saya tidak perlu datang ke Toba ini. Tetapi supaya cepat tersebar kerajaan Allah dewata, maka saya datang ke daerah kalian ini. Maka kembalikan sajalah uang ringgit itu kepada yang memberikannya." Lalu mereka berkata, "Kami kagum kepada Bapak Pendeta. Jika orang lain atau company sekalian melihat uang sebanyak ini, pasti sudah diambilnya. Atau barangkali kamu takut melihat uang sebanyak ini, ambil saja sebagian dari ringgit ini." Lalu pendeta itu menjawab, "Sama saja, ambil sedikit atau ambil sebagian ataupun mengambil semuanya, itu namanya suap. Maaf, kami tidak makan dari uang suap." Setelah dikotbahin tentang Yesus Kristus sampai dia tersalib di kayu salib, lalu mereka didoakan, lalu mereka pun disuruh pulang. Pertanyaannya, kenapa pendeta Ernest, seorang pendeta harus dicoba disuap? Karena pada saat itu di negeri Toba sana tidak ada hakim, tidak ada jaksa, tidak ada polisi pada zaman-zaman itu. Sehingga jikalau orang berperkara, maka orang-orang pentinglah yang bersahaja, yang dituakan, yang menjadi hakim. Itulah juru penengah pada saat itu. Dan pendeta Ernest dianggap cukup mampu karena dia seorang pendeta menjadi seorang penengah. Maka itulah sebabnya pendeta Ernest itu dicoba untuk menyuap, memberikan uang. Belum beberapa lama sesudah orang yang tadi pulang, pintu ditutup. Ada lagi 3 orang yang mengetuk pintu rumah pendeta. Lalu pendeta bertanya, "Untuk apa kalian datang ke rumahku malam-malam begini?" Ketiga orang itu berkata, "Sama dengan yang terdahulu, mereka menawarkan uang ringgit kepada pendeta." Lalu pendeta menjawab, "Roh yang mati yang saya hidupkan, maka saya datang ke sini. Maka pulanglah kalian." Lalu pulanglah suruhan yang akan mencoba menyogok memberi uang tadi. Namun tiba-tiba datanglah seorang raja namanya Opuniating, yang sedari tadi menguping di samping, mendengarkan di samping dinding luar rumah, dan mendengar seluruh pembicaraan yang tadi. Catatan, Opuniating ini adalah yang kalah berperkara dalam kasus dia memenggal kepala daripada Oppu Nabulun Siagian, dan yang menjadi juru runding atau penengah pada saat itu adalah pendeta Ernest Pasaribu ini. Sehingga zaman dahulu itu hukum yang berlaku adalah hukum lokal, hukum adat yang dinamakan kalau di kampung dulu pokrol bambu. Saya masih melihat dulu tata cara pokrol bambu ini. Jadi yang bersengketa didamaikan oleh orang, lalu yang sang pokrol bambu ini dapat uang dari kedua belah pihak. Kira-kira begitu. Lalu pendeta Ernest bertanya kepada raja itu, "Untuk apa kedatanganmu ke rumahku? Karena hari sudah larut malam." Maka Raja Opuniating berkata, "Sekarang makin jelas buat saya dan mengenal kamu, bahwa kamu tidak silau melihat uang. Dan saya mengetahui mereka mengumpulkan uang untuk diserahkan kepada kamu. Tadinya saya juga akan berbuat demikian, memberimu uang. Tetapi buat saya saat itu sudah jelas. Namun saya tidak bisa mengerti. Kamu bilang bahwa kamu tidak butuh uang, seperti yang tadi kamu katakan. Padahal kamu tidak punya pematang sawah selain gajimu yang kecil itu. Banyak orang kaya di Toba ini, banyak emasnya,
banyak juga kerbaunya, dan banyak juga sawahnya. Tidak ada yang menolak uang dan mengatakan tidak memerlukan uang ringgit seperti yang kamu katakan itu. Bahkan Eporus Nomensen saja perlu uang yang banyak. Apa pendapatmu tentang itu? Lalu pendeta Ernest menjawab, memang Eporus Nomensen banyak yang harus dipikirkannya karena kasih sayangnya begitu besar kepada suku Batak ini. Mulai dari orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang sakit, dan orang-orang jompo. Tentu Eporus perlu biaya banyak, tetapi kalau untuk kehidupan saya dan keluarga saya, kami bisa mencukupinya. Kamu boleh tanya, kami tidak pernah meminjam, apalagi berhutang kepada siapapun di daerah kalian ini. Memang saya tidak punya pematang sawah, tetapi hasil kebun kami tiap pekan bisa kami jual. Bahkan tiap hari ada saja ibu-ibu yang datang membeli sayur hasil tanaman kami di sini. Setelah itu, dan karena hari telah larut malam, maka Raja Opuniating itu pulang ke rumahnya. Demikianlah renungan kita pada minggu ini dengan pesan, jangan silau pada uang, dan janganlah hari-harimu diperbudak oleh uang. Berserahlah kepada Tuhan yang menyediakan dan memberi rezeki buat kehidupanmu. Amin.